Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam ya, terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat ya. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Ya, berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi ya, bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai temuan kayu gelondongan terseret banjir di Sumatera Utara perlu ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu gelondongan. Sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Warga membongkar pintu rolling door minimarket di Tapanuli Tengah, berebut masuk untuk melakukan penjarahan kebutuhan pangan seperti beras, mie instan, serta perlengkapan bayi dan lansia. Penjarahan juga terjadi di sejumlah minimarket di Sibolga. Gudang beras Bulog di Sibolga juga dijarah warga. Penjarahan terjadi lantaran kondisi warga korban banjir kian memprihatinkan. Warga kelaparan karena belum mendapatkan bantuan sejak terjadi bencana. Kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang yang melanda sejak Senin malam. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Polisi pun segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat aksi penjarahan berlangsung. Penjarahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Dan kami mengharapkan masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar, karena dari pihak BNPB maupun dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda. Hingga kini, akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar. Jaringan telekomunikasi padam dan pasokan logistik belum bisa masuk maksimal. Warga berharap bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan segera disalurkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor melanda wilayah Sumatera Utara. Distribusi BBM pun terhambat. Dan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, kendaraan antre hingga 5 km demi mendapatkan BBM yang jumlahnya dibatasi. Ratusan kendaraan antre sepanjang 5 km demi mendapatkan jatah bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 4 hari warga kesulitan mendapatkan BBM karena seluruh SPBU di Mandailing Natal tak mendapat pasokan dari Pertamina karena jalur distribusi terputus akibat banjir dan tanah longsor. Pada Sabtu malam, sejumlah SPBU mendapat pasokan BBM dari depo Pertamina Dumai. Warga pun berbondong-bondong mengantre sejak subuh, bahkan ada yang sampai menginap di SPBU.
Nggak ada minyak sekali, Pak. Nggak ada minyak ya? Iya, sama sekali nggak ada ini, udah res. Jadi dari jam berapa tadi antrinya? Ini dari jam 6 tadi, subuh. Iya, Udah di sini? udah di sini. Tiba-tiba udah penuh nggak gini tadi? Udah penuh lah. Udah rame gitu Iya, ya? sedangkan semalam aku dari jam 10 di sini karena udah ngantuk pulang lagi. Iya. Balik lagi ke sini Datang subuh. pagi-pagi buta ya? Iya. Tiba-tiba kondisinya udah rame gini? Udah rame kayak gini, Pak. Iya. Untuk mengantisipasi keributan karena saling berebut BBM, petugas kepolisian disiagakan di setiap SPBU. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhub. Tim Gakum Kemenhub kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT. Di APR. PHT adalah penebang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan, pemirsa Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan.